Halo Cancer, welcome back to my channel. Kembali bersama aku Maila, reading lagi ya. Temanya kali ini, yakinlah bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu akan merubah hidup kamu dan masa depan kamu. Bagaimana ceritanya? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya, buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik Cancer. Kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini. Yakinlah bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu akan bisa merubah hidup kamu dan masa depan kamu. Kita akan coba lihat di sini. Ingat, ini baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Ya, apa yang terbaca. Di kartu bottom, aku melihat ada imagine ya. Aku merasa saat ini kamu lagi berimajinasi ya. Kamu memiliki imajinasi yang cukup kuat. Tentang apakah itu ya? Tentang ingin merubah hidup kamu. Karena kamu tahu ya, bahwasanya aku itu selalu aja ada masalah. Dan masalah itu selalu bertubi-tubi. Ya bisa saja udah 2 tahun ini aku tidak pernah merasa tenang, nyaman, bahagia ya. Apalagi sukses begitu. Jadi banyak hal yang kamu rasakan di tahun-tahun sebelumnya ataupun waktu-waktu sebelumnya. Nah, mulai saat ini kamu mulai berimajinasi. Karena apa? Karena mungkin beberapa dari kamu melihat ya, ada entah itu teman, entah itu saudara, entah itu siapa ya, kamu seperti terinspirasi dari mereka. Sehingga ya, dulu dia itu kan susah, sulit gitu ya. Dia itu dulu seperti tidak sukses atau bahagia. Tapi sekarang kok bisa sukses ya? Kok bisa bahagia ya? Apa sih yang dia lakukan? Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Agar semua masalah kamu di tahun-tahun sebelumnya ataupun saat ini ataupun nanti di masa akan datang, kamu sudah bisa siap untuk menyelesaikan semua itu. Oke? Cancer. Itu yang aku lihat. Jadi jangan hanya berimajinasi. Lah, harus ada take actionnya. Lakukan. Karena jika tidak, kamu akan stuck di kondisi itu ya. Kondisi itu yang selalu membuat kamu merasa galau, bingung ya, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kenapa sih aku begini hidupnya? Tidak punya kerja, tidak punya uang, ya. Keluarga membenci aku, ya. Karena kamu malas, begitu ya. Cancer, mohon maaf. Ini kebanyakan ya ada. Apalagi mungkin yang baru-baru tamat kuliah, ya. Atau mungkin ini ada beberapa case-nya orang, biasanya kan anak kuliahan sekarang ini kan dibiayai oleh orang tua. Dan itu mungkin dia mewah gitu ya. Dan itu sebenarnya masalah ya bagi kita. Ingat ya, jangan kamu anggap kemewahan itu adalah sebuah keberuntungan. Itu juga, tapi kamu harus ingat, jika kamu lalai dengan kemewahan kamu dan kamu nyaman dengan zona itu dan kamu tidak berbuat apa-apa, maka kamu akan uh, stuck nantinya ataupun saat kamu memiliki masalah, maka kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Kamu terlihat orang yang lemah, begitu. Jadi, walaupun kamu itu orang yang memiliki semuanya, ya, anggap itu sebuah masalah bagi kamu dan harus kamu pertahankan itu. Oh, aku saat ini sudah cukup nih. Aku sudah sukses nih. Nah, bagaimana cara kamu mempertahankannya? Walaupun ada masalah yang bertubi-tubi datang, tetap kamu bisa mempertahankan itu. Oke? Itu yang terpenting. Tentang mindset pikiran kamu. Nah, apalagi di sini terbaca. Kalau aku rasakan ya, mungkin beberapa dari kamu merasa kayak aku tidak bisa ngapa-ngapain ya, seperti aku katakan tadi ya. Nah,
Tetapi disitulah akhirnya mungkin kamu terinspirasi dari seseorang yang membuat kamu merasa bangkit kembali, ada gairah yang muncul dalam diri kamu yang membuat kamu, wah aku harus bangkit nih, aku tidak bisa begini, aku tidak bisa seperti ini terus menerus, aku harus bisa seperti dia gitu loh. Apa sih bedanya dia sama aku? Dia aja bisa sukses, kenapa aku tidak? Nah, pikirkan itu. Yang harus kamu robah ya, mungkin kamu pelajari dulu nih kehidupan kamu, lingkungan kamu. Ya mungkin kamu punya teman yang suka menggibah atau menjulit gitu ya. Atau mungkin kamu punya teman yang tidak saling support, justru saling menjatuhkan. Nah, kalau kamu memiliki teman seperti itu, maka tinggalkanlah mereka. Karena mereka itu akan membuat efek negatif kepada kamu. Oke? Dan carilah teman yang bisa membawa kamu ke arah ke yang positif. Bisa memberikan support, bisa memberikan pencerahan ya. Namanya kita manusia itu kan butuh teman ya. Kalaupun kita punya Tuhan, tempat kita mengadu, ya setidaknya kita juga harus punya teman ya, begitu. Tapi ingat kamu juga harus selektif dalam memilih teman. Jangan kamu anggap, wah dia cantik, dia ganteng, ya nggak apa-apa aku berteman sama dia, ternyata dia punya sifat yang buruk, bisa saja ya. Karena lingkungan itu begitu sangat mempengaruhi kita ya. Oke, Cancer. Nah, itu yang perlu harus kamu benahi dalam hidup kamu. Oke, ingat ya, kamu tetap harus selalu berjuang, berusaha, dan berdoa. Nah, memang di sini terlihat never ending story, ya. Cerita itu tidak pernah habis. Begitu juga masalah tidak pernah habis. Yang membuat kamu kacau, mungkin kamu merasa kayak kamu terus mengeluh, kamu terus mengeluh. Kenapa ya kak hidup aku begini? Kenapa ya kak hidup aku seperti ini, seperti itu ya? Tidak ada perubahan. Ya, karena diri kamu sendiri yang tidak ingin merubahnya. Kamu kayak terhipnotis dengan masalah itu, jadi kamu tidak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Buang hipnotis itu ya. Jauhkan hipnotis itu. Saatnya kamu harus bangkit ya. Jadi cerita itu tidak akan pernah habis lagi kita masih hidup. Masalah itu akan selalu ada. Ya, bagaimana cara kamu untuk fighter kembali? Kamu coba semangat kembali, support diri kamu sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi kamu jangan ya ketemu teman ya aku mengeluh, wah aku hidup aku begini, hidup aku susah, aku tidak punya pekerjaan, ya mungkin beras saja minta sama orang tua, kadang-kadang minyak minyak makan ya minyak goreng kita minta sama teman atau tetangga begitu ya. Nah itu namanya hidup kamu tidak akan pernah berubah. Apakah kamu tidak malu hidup seperti itu? Jadi sekarang itu contoh ya. Jadi sekarang saatnya kamu untuk merubah semuanya. Rubah pola pikir kamu, rubah mindset kamu ya. Karena itu nanti akan menentukan masa depan kamu. Hidup kamu akan berubah. Oke? Jangan malas-malasan ya. Mungkin ada yang beberapa dari kamu merasa aku sudah capek Kak bekerja dan aku diberhentiin. Sementara aku seorang yang single parents ya. Aku punya anak. Dan aku punya orang tua yang harus aku hidupi, aku biayai. Tapi aku berhenti kerja. Jangan mengeluh. Karena sebenarnya itu adalah rencana Tuhan buat kamu. Agar apa? Kamu bisa factor lagi, kamu bisa berusaha lagi, apa ya yang harus aku lakukan? Ya, mungkin mungkin beberapa dari kamu yang feminim ya. Apalagi kamu yang seorang yang janda, maaf kata, kamu punya anak, kamu berjuang sendiri, ya mungkin ibu-ibu terbatas lah. Tapi banyak kok yang bisa jadi ojol, ya jadi ini, ya jadi itu, bisa. Karena sekarang kan zamannya udah emansipasi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat kita yang perempuan. Apalagi mungkin bagi ibu rumah tangga yang di rumah hanya pegang HP gitu ya. Dan kamu kan bisa cari di internet, kamu cari-cari di YouTube ya, cara menghasilkan uang dari handphone begitu ya. Itu pasti ketemu. Jadi kamu akan bisa coba otak kamu berpikir ya, bagaimana sih cara menghasilkan uang. Nah, begitu. Jadi ini nih akan bisa hilang nantinya. Story yang buruk-buruk ini akan bisa hilang. Karena kamu sudah faktor untuk diri kamu sendiri. Kamu sudah memberikan effort untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu sudah mencoba merubah mindset kamu sehingga semuanya juga akan berubah, oke? Nah, ada deep knowing. Semua akan kamu lihat nantinya. Semua akan kamu rasakan. Ya, memang kamu perlu merasa, ya aku pengen bermeditasi dulu deh gitu ya. Aku kayak pengen menyendiri dulu. Aku pengen merenungi dulu begitu ya. Apa yang harus aku lakukan dengan kondisi aku saat ini ya. Nantinya saat kamu renungi, bermeditasi itu akan memberikan jawaban kepada kamu.
saat pikiran kamu tenang ya, saat pikiran kamu sudah mulai membaik ya, kamu akan mengetahui secara dalam ya, apa yang harus kamu lakukan, mana yang pantas, mana yang tidak ya. Dan akhirnya semua akan berubah. Oke. Perlu ya. Kalau kamu capek ya istirahat dulu. Ya, jangan kamu paksakan untuk bekerja karena itu akan berdampak buruk nantinya kepada hasilnya ya. Lalu besok lanjutkan. Saat kamu pengen istirahat ya istirahat, besok lanjutkan lagi. Jangan bermalas-malasan begitu ya. Ini ada between world ya. Perbedaan dunia di sini. Inilah yang aku lihat. Dulu kamu berada dalam kondisi yang begitu sangat ya hitam kelam ya kondisinya ini. Tidak punya warna. Jadi hidup kamu itu tidak berwarna. Tetapi dengan adanya imajinasi, dengan adanya keinginan kamu dan kamu mencari bagaimana caranya untuk bisa factor gitu ya. Akhirnya kamu bisa berubah semuanya. Kamu akan berbeda dari yang dulu. Hidup kamu mungkin lebih berwarna, hidup kamu mungkin terlihat cerah ya. Kamu akan bergairah lagi, kamu akan bersinar kembali ya. Itulah perubahan kamu nantinya yang kamu dapatkan saat kamu sudah merubah mindset kamu, pikiran kamu. Oke? Kita akan lihat dengan kata tarot ya buat Cancer. Apa yang terbaca di sini? Buat Cancer, apa yang terbaca di sini? Cancer. Bagi kamu yang personal reading untuk coaching bisa silakan ya hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, buat Cancer. Ya, sudah kita dapatkan kartunya. Buat Cancer, apa yang terbaca di kartu tarot ini? Nah, ada Four of Wands. Kalau kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada The Chariot, ada Cancer, ada The Hermit, ada Virgo, ada Eight of Coin, Taurus, Virgo, Capri, Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan Seven of Wands, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Ya. Oke. Nah, ada Four of Wands. Cancer. Aku melihat yakinlah ya bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu muncul, kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini akhirnya. Masa depan kamu akan ceria, akan cerah ya, akan bahagia, akan sukses. Ini gambaran dari Four of Wands. Kebahagiaan, kesejahteraan. Akan ada perayaan. Ya, mungkin beberapa dari kamu yang selama ini selalu muncul masalah dalam hubungan percintaan ya, atau hubungan asmara kamu, atau tentang hati kamu yang selalu galau, dan akhirnya di sini kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan ya. Ya, mungkin ada seseorang yang akan datang kepada kamu, yang akan perjuangkan kamu ya. Di sini aku juga ada The Chariot. Itu juga akhirnya yang akan merubah hidup kamu. Seseorang yang datang ini akan bisa berubah semuanya. Akhirnya ya kamu mulai bersemangat kembali, kamu mulai berjuang kembali, kamu tidak galau lagi ya. Begitu. Ini ada The Chariot. Inilah gambaran kartu di mana bahwasanya Cancer, kamu akan bisa menentukan jalan hidup kamu sendiri. Dan kamu akan berjuangkan itu. Demi hasil yang ingin kamu capai adalah sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Maka di sini kamu akan menemukannya, menemukan jalannya ya. Oke, Cancer. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir saat kamu merasakan kesedihan, masalah yang terus-menerus, yang bertubi-tubi ya. Kamu jangan khawatir. Masalah itu sebenarnya adalah pembelajaran buat kamu. Oke? Di sini ada di Hermit. Ini seperti kamu kayak lagi mencari jawaban ya, atau mencari penerangan. Mungkin beberapa dari Cancer merasakan bahwasanya aku hidup begini-begini aja ya, pekerjaan aku ya begini-begini aja, aku itu buruh harian gitu ya, gaji aku per hari. Nah, kapan sih aku bisa berubahnya? Kalau seperti ini
karir tidak ada ya. Kalau kita pengen mencari cuan ya, tetap kita juga butuh pengalaman, butuh pembelajaran ya. Di situ harus banyak belajar. Makanya di sini aku melihat kamu seperti mencari jawaban atau mencari pencerahan ya. Ya mungkin berapa dari kamu kayak, wah aku begini-begini aja di rumah aku tinggal dengan orang tua ya. Aku tidak punya pekerjaan. Ada sih pekerjaan, tapi itu tidak bisa menghidupi keluarga aku tidak bisa membantu keluarga aku. Itu yang bisa hanya untuk aku gitu loh, untuk diri aku sendiri. Jadi bagaimana caranya kamu untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu dan rumah tangga ya, ataupun keluarga kamu. Ya di sini mungkin kamu punya planning ya, planning. Ya apalagi mungkin, saat ini lagi tren-trennya kerja di luar negeri ya. Tapi kamu juga harus bisa tetap berhati-hati, selektif dalam mencari vendor ataupun jasa, penyalurnya kamu begitu ya. Kan ada jasanya ya. Jadi kamu harus benar-benar selektif. Itu yang harus kamu pelajari. Itu yang harus kamu cari tahu. Jangan sampai kamu salah memilih orang. Karena banyak ya penipuan-penipuan saat ini. Itu yang perlu kamu pelajari dulu. Kamu renungi ya. Sehingga ini ada act of coin. Memang kamu dibutuhkan ketekunan. Kalau tidak tekun kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan ketekunan kamu juga harus belajar. Mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang ingin kamu lakukan. Entah itu kamu ingin menjadi TKW ke luar negeri, bekerja ya. Mungkin kamu punya teman, coba tanyakan sama teman, cari penyalurnya ya. Supaya yang nanti kamu jangan tertipu atau gimana. Ya, begitu. Itu yang terpenting. Semoga dengan jalannya seperti itu kamu bisa uh, menghidupi ataupun mengangkat derajat keluarga kamu nantinya. Oke, itu dia. Ini sih harus tekun ya kamu. Ada act of point. Kamu harus tekun dalam menjalankan semua itu. Dan ini ada Knight of Swords. Memang ya, kamu kayak lagi terjebak dalam sebuah pemikiran. Pemikiran yang mungkin kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sebuah cerita ya tadi, seumpama. Kamu lagi pengen nih ke luar negeri. Ya, pengen cari pekerjaan di sana. Tapi kamu mungkin seorang perempuan ya, ataupun laki-laki sekalipun. Ada orang tua kamu mungkin yang tidak menyukai. Mungkin ada rasa ketakutan dari orang tua. Kamu kan perempuan nak gitu ya. Nggak mungkin dong kamu jauh dari aku. Nanti saat aku sakit, nanti aku begini begitu. Jadi uh, beliau takut gitu. Itu juga yang buat kamu rasa terjebak. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah sekarang gunakanlah intuisi kamu. Yakinkan orang tua kamu. Kalau kamu bisa bangkit ya. Kalaupun kamu tidak bisa ke luar negeri, kamu bisa tetap tinggalin orang tua kamu dan kamu mencoba untuk mencari apa yang bisa kamu kerjakan supaya bisa menaikkan derajat hidup keluarga kamu. Ya, begitu. Itu. Jadi di sini sebenarnya ada kesempatan ya buat kamu. Ini ada Seven of Wands. Uh, ya, aku lihat sih kamu bertahan di sini. Bertahan dengan apa yang kamu pikirkan ya. Entah itu ada halangan mungkin dari orang tua, itu juga masalah sih yang kamu rasakan. Tapi yakinlah semua itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau memang orang tua tidak ridho, ya jangan kamu lakukan. Sampai uh, orang tua ridho baru kita lakukan. Karena kalaupun tidak ridho, kita tidak akan bisa berhasil. Yakinlah, orang tua itu adalah segalanya. Oke? Buat Cancer. Nah, mungkin kalau bukan orang tua adalah pasangan ya, suami ya. Nah, kita cari ridhonya suami. Kalaupun kamu seorang kepala apa ya, ibu rumah tangga ya. Ya mungkin aku pengen membantu apa ya, keuangan suami gitu ya, keuangan rumah tangga. Kamu bisa bekerja di rumah. Apapun itu. Mungkin jualan online atau apa ya, begitu. Ya, Cancer. Jadi itu ya yang bisa aku bacakan buat Cancer. Semoga apapun di sini kehidupan kamu akan membaik nantinya. Setelah apa yang bisa kamu rasakan atau kamu berusaha kembali, berjuang kembali, ya semua kamu akan menemukan jalannya dan dimudahkan semua urusan kamu. Oke Cancer, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.